SD Negeri 2 Sengon Trenggalek. Pendidikan S1 IDSD Universitas Terbuka, lulus pada tahun 2017. Baik, itu untuk biodata atau kurikulum vitae dari Bapak Titis Ismail Arafat SPD. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Titis untuk menyampaikan. Silakan Bapak Titis. Masih keluar Bu, tunggu tampilan layar dulu. Oke, ya ini sudah tampil untuk halaman depan. Ini masih sementara memuat. Oke. Kita tunggu dulu di layar. Iya. Pak Tamsir jangan lupa presensinya. Pak Tamsir sudah kita membuka. Saya belum Bu, masih berputar-putar ini. Iya, masih sementara memuat. Oh gitu. Iya. Iya. Customnya sudah ready ya. Halo Pak Titis. Pak Titis. Halo. Sudah? Belum kelihatan ya. Kok aneh ya? Gantian. Tapi pastornya sudah. Agak lama ya loadingnya. Ya, kenapa ya? Jadi di tempat saya sudah ini tampak. Atau ditolak dulu Bu, atau kita hentikan baru saya kirimkan kembali. Oke, ya. Kirimnya. Anu aja apa? Batalkan dulu ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, tak kirim kembali. Oke. Sudah masuk muter ya? Sudah. Oke, siap. Sudah? Siap, sudah. Oke. Silakan Pak Titis. Nah, layarnya sudah muncul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sri Wahono selaku Ketua Dikder Umun, yang kami hormati Bapak Inspektur kita Bapak Albiruban MPD, yang kami hormati pula Bapak Tamsirudin SPD selaku host dan Ibu Tri Inarsif selaku
Tiga timun sesuai yang berbahagia. Baik, ini akan membawakan materi terkait dengan ekosistem, yang mana materi ini diajarkan di kelas 5. Terdapat pada tema 5 di tampilan kami di sini ada 4, yaitu home itu sendiri yang mana saya adalah selanjutnya adalah namanya di materi yang pertama adalah pengertian. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You are helping people around the world communicate for free. Recording. Start. Please announce yourself. Yang pertama ada pengertian ekosistem. This session is no longer being recorded. Dalam ekosistem. Keempat, ada jenis ekosistem. 5, ada interaksi ekosistem. Dan yang keenam ada perubahan keseimbangan dan memelihara ekosistem. Jadi kita akan mempelajari 6 sub materi ini. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian ekosistem. Sinyalnya agak putus, belum bisa geser ke slide berikutnya. Nah, pengertian yang pertama, suatu sistem makhluk lingkungan. Jadi ekosistem utamanya ya ada hidup dan yang tak hidup. Nah, jadi dua itu yang akan menjadikan sistem ada dua, ada biologis dan biologis. Biologis itu makhluk hidup, kemudian organisme anggota jaringan biologi dibedakan menjadi 4. Ada yang berperan sebagai ada yang berperan sebagai konsumen, hewan biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah ada pengurai. Namun di tingkat SD biasanya penghancur dan pengurai itu disamakan, digabung jadi satu, biar lebih sederhana dalam memahami materi sekolah dasar. Kita bahas selanjutnya yang abiotik. Komponen abiotik atau benda mati yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang tidak hidup. Nah, berarti yang selain hewan dan tumbuhan, yang meliputi komponen fisika dan kimia seperti air, tanah, matahari, udara, angin, dan suhu. Selanjutnya kita masuk sub materi yang berikutnya. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, dimulai dari yang terkecil nanti menuju ke yang paling besar, yaitu ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu itu apa? Satu makhluk hidup. Nah, jadi hanya satu organisme. Misalnya seekor burung, seekor semut, seekor kelelawar. Ya, yang penting seekor. Nah, kemudian ada populasi di atasnya. Apa itu populasi? Kumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu wilayah, yang hidup di suatu wilayah dalam waktu tertentu.
Nah, jadi kumpulan-kumpulan individu yang sejenis itu nanti disebut populasi. Jadi misalnya ada burung satu, ada burung pipit kok 10 atau 20, maka disebut populasi burung pipit. Nah, jadi biasanya terjadi dalam waktu yang singkat dan dalam beberapa waktu bisa diukur. Ada sedikit kendala. Halo Pak Tamsir, minta tolong. Halo Pak Tamsir, minta tolong kembalikan. Tadi ada kendala teknis. Kembalikan ke presenter. Oke. Sebentar. Oke. Bisa dimulai lagi, dilanjutkan. Ya. Sampai ketiga. Nah ini sampai populasi tadi ya. Jadi kumpulan individu yang sejenis itu nanti akan membentuk populasi dan dalam waktu tertentu. Artinya di waktu yang lain mungkin jumlahnya akan berubah. Mungkin sekarang ada pohon kelapa, mungkin 5 atau 10 tahun lagi jumlahnya akan berkurang. Ya, mungkin ada yang mati terserang hama atau yang lainnya. Kemudian di atas populasi ada komunitas, kumpulan dari populasi yang hidup dan saling berinteraksi di suatu waktu dan wilayah tertentu. Contoh populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi hewan di sekitarnya yang membentuk komunitas terumbu karang. Jadi di dalam komunitas itu terdapat beberapa populasi yang berbeda. Ada beberapa jenis, tidak sejenis. Kemudian di atasnya adalah ekosistem. Jadi kalau individu, populasi, komunitas itu disusun oleh makhluk hidup, maka kalau ekosistem itu tidak hanya makhluk hidup, tetapi ada hubungan dengan yang tidak hidup. Jadi sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Contohnya ekosistem kolam, ekosistem sungai, ekosistem hutan. Misalnya di dalam hutan tentu tidak hanya ada tumbuhan, ada populasi hewan, berbagai macam jenis hewan, ada udara, air, tanah. Nah, maka ini lebih kompleks. Selanjutnya adalah jenis ekosistem. Nah, ini berdasar terbentuknya. Ada yang alami dan ada yang buatan. Apa itu yang alami? Alami itu berarti kata kuncinya tanpa campur tangan manusia. Jadi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau tercipta secara alami tanpa campur tangan manusia sehingga disebut ekosistem alamiah. Contohnya laut dan sungai. Tidak mungkin laut dibuat oleh manusia. Kemudian yang buatan ini ada campur tangan manusia, dibuat oleh manusia. Secara umum tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi terkadang juga ada yang tidak untuk memenuhi kebutuhan, misalnya membangun monumen ya, atau membangun misalkan patung ya, kan bukan kebutuhan tetapi adalah keinginan ya, atau kemudian pelengkap ataupun yang lainnya. Contohnya ekosistem sawah, kebun dan kolam ikan. Nah, ini dibuat oleh manusia. Selanjutnya yang ini kita akan membahas tentang interaksi ekosistem. Ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Di tingkat SD diajarkan dua hal ini.
Kalau di tingkat SMP SMA mungkin lebih ya, mungkin ada piramida juga. Kemudian apa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi ada siklus semacam urutan. Misalnya tanaman sebagai produsen, ada tanaman padi dimakan oleh tikus, maka tikus ini akan tergolong sebagai konsumen. Nah, kalau produsen itu yang menghasilkan makanan. Kalau konsumen, dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia mendapatkan makanan itu dari makhluk yang lain, bisa dari produsen ataupun konsumen yang lain. Nah, tikus ini konsumen satu karena langsung memakan produsen. Lalu tikus ini dimakan oleh ular. Nah, maka ular ini menjadi konsumen yang kedua. Nah, karena konsumen pertamanya tikus. Nah, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Maka elang ini menjadi konsumen ketiga. Elang mati maka akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Nah, setelah diuraikan, biasanya akan ada jamur ya, atau kemudian menjadi zat hara tanah yang akan diolah oleh produsen. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan rantai makanan. Jadi kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi sporadis, ya, acak. Misalnya tanaman bisa dimakan kelinci, dimakan tikus, dimakan burung pemakan biji. Nah, ini burung pemakan biji bisa dimakan ular, bisa dimakan elang, bisa dimakan rubah. Jadi konsumen yang atasnya itu, konsumen keduanya, ya, bisa lebih dari satu. Dan ini bisa menimbulkan persaingan antar konsumen. Nah, ini perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Berikutnya adalah yang keenam, perubahan keseimbangan ekosistem. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Ada faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan adalah peristiwa alam. Nah, kalau di IPS kita sering melihat peristiwa alam, kalau di pelajaran itu dikaitkan dengan bencana alam, misalnya gunung meletus. Nah, ini juga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada lagi banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami, atau bencana yang lain. Sedangkan faktor manusia itu karena ulah manusia biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, menebang pohon, biasanya untuk membuka lahan di tengah hutan, ladang berpindah, atau untuk pemukiman. Nah, ada juga yang membakar hutan, perburuan hewan liar, membuang limbah ke sungai, maupun penggunaan pupat harimau. Nah, ini bisa mengganggu dari ekosistem terumbu karang. Selanjutnya adalah tentang bagaimana cara kita memelihara ekosistem. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, dari reboisasi, mengurangi penebangan liar. Nah, berarti penebangan liar itu dikurangi dengan cara bagaimana? Menebang pohon yang tua saja. Dan ketika pohon tua yang ditebang langsung diganti dengan tanaman baru, sehingga ada regenerasi dari tanaman yang ada. Kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia karena bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Tidaknya kalau tanah tidak subur, tanaman pun tidak subur, tidak bisa memproduksi banyak, maka jumlah populasi hewan konsumen di atasnya bisa terganggu. Ada lagi bisa membuat suaka margasatwa maupun lainnya. Ini contohnya ya, anak didik kami di sekolah ini ya, beserta Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Wali Murid. Kami mengadakan kegiatan setiap Sabtu itu kegiatan adiwiyata atau peduli lingkungan. Ya. Jadi anak-anak kita ajak untuk mencintai ekosistem yang ada di sekolah kita, ya, karena sekolah kami ada di Bukit. Kita menghias Bukit itu seperti sebuah kawasan wisata. Ya. Jadi di sana kita juga memelihara
kelinci, ada taman bermain kelinci, ada tanaman ada burung-burung, ada berbagai macam jenis tanaman. Itu sangat banyak sekali di sekolah kami. Dan sekolah kami juga menerapkan zero plastik. Nah, tidak ada plastik karena plastik ini bisa mengganggu kesuburan tanah. Ini kurang lebih inilah materi-materi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Selanjutnya adalah kita akan memasuki kuis. Bisa kembali ke home dulu ini ya. Kita klik soal yang pertama. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara A, B, C atau D. Bapak Ibu mungkin bisa ikut menjawab di kolom chat kita itu ya. Di sana ada karnivora, herbivora. Jadi ekosistem itu ada hidup dan tak hidup. Nah, ini yang hidup dan tak hidup mana? Ya, maka jawabannya adalah yang B. Nomor 2, di bawah ini yang merupakan lingkungan abiotik. Kalau biotik hidup, abiotik itu yang mati. Kita urai, matahari, udara, semuanya mati. Coba lihat jawaban yang lain. Yang B ada air, udara, dan tumbuhan. Nah, ini ada tumbuhan. C ada tumbuhan juga D. Nah, ini Bu Taryati menjawab A. Coba diklik A. Nah, kita klik A. Ya betul ya, Bu Taryati betul. Nomor 3, kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu. Kumpulan individu membentuk apa ini? Ekosistem, populasi, biotik, atau habitat? Jawabannya adalah C, populasi. Betul sekali. Soal yang keempat, ada 10 soal ini. Di bawah ini yang tidak termasuk ekosistem darat adalah hutan, padang pasir, rawa, dan lembah. Jadi yang tidak termasuk darat ini adalah yang apa ya? Yang C, ya betul C. Karena rawa itu adalah perairan, ya meskipun terdapat di tengah daratan. Soal nomor 5. Padi, katak, dan tikus terdapat di ekosistem mana ini yang paling sering? Itu padi itu sudah jelas ya, yang paling memungkinkan ya D, betul sekali. Langsung menjawab D, sawah. Soal yang ke-6, proses makan dan dimakan disertai perpindahan energi disebut jaring, rangkai, piramida, atau pembagian makanan. Makan dan dimakan dari peruntukan, maka ini adalah rantai makanan. Nah, ini jawabannya adalah yang B ya. Selanjutnya nomor 7, sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut apa? Komunitas, piramida, jaring, atau rantai makanan. Jadi rantai makanan membentuk apa lagi? Yang jelas bukan D ya. Nah, ini tadi dibahas, salah satunya adalah jaring makanan, yang C. Soal nomor 8, ada sebuah rantai makanan, aliran energi dimulai dari. Ini kalau di Google ada 2 mazhab ini ya. Mazhabnya ada 2. Ada yang menjawab itu, yang membuat ulasan ya dari tumbuhan hijau. Karena rantai makanan kan dimulai dari tumbuhan atau produsen. Tetapi di Wikipedia yaitu aliran energi ya dimulai dari sinar matahari. Karena saya konfirmasi ke teman-teman di UM ya, itu di sana ya yang betul adalah sinar matahari. Karena tanpa sinar matahari, tanpa energi sinar matahari, tumbuhan ini tidak akan mampu memproduksi makanan. Jadi
Jadi yang betul adalah yang D. Nomor 9. Ada tumbuhan, nah tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Ini ada yang tidak muncul satu teksnya ini ya. Ini soalnya ada yang tidak terlihat ini. Soalnya adalah yang berposisi tikus. Nah, tikus ini berposisi sebagai apa? Tikus berarti karena memakan pertama kali dari produsen maka disebut konsumen yang ke-1. Jawabannya adalah A. Di bawah gambarnya soalnya tidak terlihat lagi ya, jadi sudah bisa. Dalam satu komunitas hutan terdapat makhluk hidup sebagai berikut: ada bakteri, ada rumput, ada singa, harimau, rusa, ayam. Ini urutannya yang betul yang mana? Ada yang A itu 2, berarti rumput. Rumput dimakan oleh 5 apa ya? 5 rusa. Rumput dimakan rusa, masuk akal. Rusa dimakan oleh ayam, tidak masuk akal, berarti yang A ini salah. Yang B, rumput dimakan rusa, rusa dimakan oleh 3 itu singa. Ya, rusa dimakan singa, betul. Singa dimakan oleh bakteri pengurai. Ya, betul. Nah, berarti jawabannya yang D. Kalau yang C ini salah ya. Karena 2651. Bakteri dimakan ayam, ayam dimakan rusa. Nah, tidak mungkin rusa memakan ayam karena rusa ini karena rusa ini pemakan tumbuhan ya, herbivora ya, dia bukan karnivora. Sedangkan yang D juga salah ini ya, karena setelah 5, 4. Rusa dimakan harimau, harimau dimakan ayam. Nah, ini kan ayam kurang ajar ini ya. Ayam kok berani makan harimau. Jadi jawabannya yang B. Ini sambil ngetes tombol ini kita klik jawaban yang lain ya. Kalau salah bagaimana, apakah kemudian bisa lanjut ke bagian berikutnya. Keklik yang B ya. Nilainya sempurna 100. Ada kendala sinyal. Nah, ini baru muncul. Nah, kemudian kalau ingin mengulangi kuis, diklik tombol refresh. Nah, ini kembali lagi. Sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke home. Ini ada kendala sinyal, kita klik ke home, belum muncul home ini. Nah, dan bagian terakhir adalah developer. Nah, ini ya sedikit profil dari kami ya, di nama saya Ismail Arafat ya, dari SDN Dewa Singon Bendungan Kabupaten Trenggalek yang ada di Jawa Timur. Nah, demikian sedikit materi dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Tri selaku moderator acara. Bu Tri, kami kemudian. Baik, terima kasih Pak Titis yang sudah menyampaikan materinya. Dan ini di layar sudah tampak developer Pak Titis Ismail Arafat SPD dari SD Negeri 2 Sengon Bendungan Trenggalek. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom chat
atau bertanya secara langsung. Kami persilahkan. Halo, ada Pak Tamsir di situ? Iya, halo. Halo? Pak Tamsir bisa dengar suara saya? Iya, bisa Bu, halo. Halo, Pak Titis bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Halo. Ya, baik. Di situ sudah ada beberapa pertanyaankah? Pak Tamsir bisa membantu? Untuk kolom chat belum ada Bu. Belum ada. Baik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, apakah saya boleh bertanya, Putri? Webinar kan? Di WhatsApp-nya kan? Kapan nanti? Halo. Ya, Putri, ada pertanyaan dari Bu Taryanti. Halo, Putri. Halo, Pak Titis. Halo? Ya, Bu Tri, Halo, agak sedikit mohon masalah maaf. jaringannya. Iya, mohon maaf saya baru terpental ini. Oh ya, Bu. Oke, Iya, halo, jadi sudah ada bisa. Sudah pertanyaan. bisa. Iya, baik. Ini saya kesulitan melihat di kolom chat, belum ada pertanyaannya ini kayaknya. Ada pertanyaan saya bacakan, Bu. Satu. Oh, iya, minta tolong dibacakan, Pak. Oke, pertanyaan dari Bu Taryati. Bagaimana cara menyampaikan materi ini ke siswa agar mudah dipahami? Ya, Mungkin Pak Titis bisa jawab, silakan. ya. Pak Tamsir, wakil dari Bu Taryati. Gimana cara menyampaikan materi ini ke siswa? Ya. Jadi caranya yang pertama, kita menyampaikan materi ini sesuai dengan kiraan kemampuan daya serap anak. Jadi ketika daya serap anak ini misalkan sama anak SD ya yang belum begitu tinggi, maka kita harus menyesuaikan dulu bahasa-bahasanya yang lebih sederhana. Itu yang pertama. Kemudian sekolah yang ada, katakan di sekolah ya, kita di sekitar sekolah kita ada sungai, atau syukur kalau di sekolahnya ada ekosistem buatan, ya misalnya ada kolam ikan. Di sana dijelaskan, nah ini kolam ikan loh. Nah, coba diidentifikasi di sana ada apa saja ikan. Oh ada air, ada apa lagi? Oh di dasarnya mungkin ada tanah. Terus ada apa lagi? Ada ikannya. Ada apa lagi? Ada tanaman ganggangnya. Nah, maka di sana anak diajak mengelompokkan. Ya. Yang termasuk makhluk hidup yang mana saja. Dan tanaman ganggang. Terus yang mati apa ada? Ada apa misalnya tanah, air. Nah, baru kemudian setelah anak menemukan, nah ini kan dengan gaya pembelajaran K13 tuh ya. Jadi setelah anak menemukan, kita ajak untuk menyimpulkan. Nah, jadi adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, atau biotik dan abiotik ini, maka inilah yang dinamakan ekosistem. Nah, itu contoh
kita mengajarkan. Jadi anak diberikan bahasa yang sederhana sesuai dengan daya serapnya, kemudian kita kasih contoh secara nyata. Nah, ini akan lebih kuat di memori anak. Saya kira begitu Bu Taryati jawabannya. Terima kasih Pak Titis, sangat menarik dan selamat. Terima kasih Ibu. Pak Tamsir apa ini ya Pak? Terima kasih. Halo. Bu Putri. Ya, Bu Putri. Baik. Terima kasih Pak Titis. Pak Ibu Taryati ya, Ibu Taryati yang baru saja menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Titis. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Tamsir mungkin bisa membantu melihat di kolom chat karena saya ada kendala teknis, belum bisa melihatnya. Adakah bertanya lagi? Untuk sementara belum ada. Mungkin Bapak Halo. Ibu yang ingin bertanya. Untuk sementara belum ada, Bu. Belum. Mungkin Ya. Bapak Ibu yang ingin Baik. bertanya bisa melalui kolom chat ataupun secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak siapa? Saya Tamrin, Ibu. Oh iya, monggo Bapak Tamrin, silakan. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Pak Tamrin suaranya, minta tolong agak keras. Baik, sudah terdengar jelas ya. Kurang keras. Baik, Nah sudah, ya baik, sudah. Materi yang disajikan Pak Titis ini menarik sekali menurut hemat saya. Ekosistemnya melalui pembelajaran pada siswa SD yang mana tadi banyak disinggung, apalagi kalau di sekolah itu ada ekosistem seperti kolam ikan atau semacam greenhouse atau taman hijau ya, seperti itu, sehingga ada ekosistem yang terjadi di situ, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, kira-kira bagaimana tips dalam pembelajaran topik ekosistem ini untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Artinya dari pembelajaran tentang daur lingkungan hidup itu di kolam ikan, apakah juga di situ selain makhluk hidup yang diajarkan, bisa juga diajarkan tentang kaitannya tentang bahwa di situ teknologi termasuk juga mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran matematika atau juga seni, kalau itu ada aspek keindahan di situ, bahwa pembelajaran di SD itu kan sering dikaitkan dengan matematik atau ada sains, teknologi, arts dan matematika. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran ekosistem ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran itu tidak hanya mungkin mengenal tentang daur hidupnya, makhluk hidupnya, tapi bagaimana itu juga ada nilai karakter yang bisa tumbuh dari siswa, bagaimana perlakuan atau kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Karena sering sekali sekolah kita itu bisa ada sekolah sehat, sekolah adiwiyata, tetapi baru kita menyiapkan itu kalau ada mau datang tim penilai apa-apa, tapi belum menjadi suatu bagian dari budaya karakter siswa untuk memelihara lingkungan
Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tamrin. Silakan Pak Titis untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Tamrin. Pertanyaannya berbobot semua ini ya. Ada dua dan memang ini yang secara umum menjadi kendala dari kebanyakan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini ya. Yang pertama, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran bermakna ekosistem ini kepada anak. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran matematika atau seni ataupun yang pelajaran yang lain. Maka ini bisa kita lakukan utamanya di tingkat sekolah dasar. Misalnya terkait dengan matematika, ya kita ajak misalkan di greenhouse ya, atau di kolam. Kita ajak anak-anak ke sana jalan-jalan. Ayo anak-anak kita hitung bersama. Misalnya berapa jumlah tanaman anggrek yang ada di sini. Kemudian diajak hitung lagi. Dan kemudian ini akan dibeli oleh orang 3, berapa sisanya. Nah, misalnya kemudian ada itu yang mati anggreknya ada 2 yang mati, jumlahnya 10. Ada yang mati 2. Berapa sisa anggrek? Jadi kita pertajam lagi karakternya di sana. Orang dikira ya, maka ditanamkan karakternya inilah. Kalau kita tidak peduli terhadap sesama makhluk Allah ya, tumbuhan tidak kita siram, tidak kita rawat, yang adalah akan mati. Ya, jadi kelalaian kita itu akan menyebabkan kerugian bagi makhluk yang kita tanamkan berulang. Dan kalau seni, apakah banyak sampah yang ada? Apa banyak sampah di ada Tiara Crowded ini naiknya siapa Bu ini? Mungkin bisa ada yang kendaraan lewat ini ya, suaranya. Terima kasih sudah tenang ya. Misalnya kalau seni kita ajak lu banyak botol plastik bekas yang dibuang orang. Kita ajak seni ya, anak-anak misalkan ayo kita membuat kerajinan dari barang-barang bekas yang ada. Jadi anak-anak mengambil botol bekas, kaleng cat bekas yang ada di rumah yang terpakai di sekitar sekolah, kemudian diolah berbagai macam. Ya. Ini alhamdulillah ketika ada pandemi COVID ini ya, ini di sekolah kami berikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi memanfaatkan media yang ada di sekitar rumah anak-anak. Anak-anak kita ajak untuk peduli, ya, membuat lubang biopori di rumah, membersihkan selokan, kemudian menanam bunga di sekitar rumah, ya, mengepel, membuat cairan disinfektan. Ya, jadi mengolah daun, ranting, atau kalau banyak bambu di dekat sekolah kami, anak-anak kita ajari untuk membuat besek. Ya. Alhamdulillah semuanya bisa membuat besek. Ya, dan ini ternyata bermanfaat sekali dan sangat bermakna. Kegiatannya sehari 1, tetapi luar biasa. Ya. Ya, jadi itu adalah cara kita menggabung-gabungkan materi dan agar bermakna, ya anak harus praktek. Jadi memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar masing-masing itu kemudian diubah ke dalam menjadi sebuah peluang. Kalau banyak sampah, bagaimana sampah ini diolah menjadi sesuatu yang produktif? Ya, itu caranya. Kemudian yang berikutnya ekosistem. Ekosistem bagaimana cara menerapkan ekosistem ke arah kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi Pak, kita ajarkan anak-anak itu secara langsung tugas. Maaf ada yang nyela sebenarnya. Jadi yang paling utama dalam penanaman karakter ini yang pertama adalah keteladanan. Jadi di sekolah kami itu zero plastik, tidak ada satupun plastik.
anak kalau membeli minuman, sampah plastiknya dibawa pulang sendiri, tidak ada sampah plastik di sekolah. Ya, dan di kantin kami itu tidak menyediakan jajan plastik, tapi semuanya jajan sehat. Ya, jadi jajannya ya getuk, kemudian tempe, tahu goreng maupun yang tidak ada jajan snack pabrik itu tidak ada. Ya. Dan minumnya itu adalah kita sediakan gelas. Jadi anak ngambil, selesai dicuci, dikembalikan lagi. Ya. Kalau dulu begitu, ya, sehingga memang tidak ada. Dan dimulai dari bapak ibu guru dulu. Nah, jadi ada teladanan, kemudian juga ada kontinuitas atau keistiqomahan. Nah, kadang-kadang kita ini semangat di awal tapi tidak konsisten. Nah, ini akan kembali ke awal. Nah, jadi di awal dari keteladanan, kemudian dijaga terus perubahan itu agar selalu baik dan lebih baik lagi. Nah, mungkin begitu Pak Tamrin ya, sedikit jawaban kami ini berdasar pengalaman nyata yang ada di sekolah kami gitu ya, karena sekolah kami juga sekolah sehat, juga sekolah adiwiyata ya, dan tahun ini sebenarnya kami juga mau maju ke adiwiyata nasional ini ya, tapi karena ada COVID ditunda. Ya, mungkin begitu Kak Tamrin dari kami, mohon maaf bila kekurangan. Baik, Pak Tamrin, apakah ada tanggapan lain atau sudah cukup? Terima kasih Pak Titis jawabannya. Sangat menarik sekali sekolahannya, ternyata sekolah maju. Alhamdulillah, walaupun di bukit ya Pak Titis. Ya, di pelosok. Iya, iya. Itu namanya sekolah eduwisata itu gimana itu? Bisa diceritakan sedikit, mungkin nanti bisa diberi gambaran kepada Bapak Ibu yang bergabung di sini. Ya, jadi begini berasal dari ide kepala sekolah kami ya, yang sangat revolusioner itu ya. Jadi 2017 dulu sebelumnya sekolah kami itu sempat disinggahi oleh Bapak Bupati ketika beliau olahraga pagi. Ya, tapi yang keluar saat itu adalah sekolah kandang sapi. Ya. Kenapa bukan sekolah kandang sapi? Ya karena di sekolah ya ada kandangnya, kemudian sangat kotor. Ya, kantor itu juga jadi gudang, temboknya roboh. Mengenaskan kali pinggiran gitu ya, setelah sangat pinggiran kali itu. Nah, kemudian setelah ada bapak kepala kami yang baru ini, beliau mengobservasi lingkungan sekitar, ternyata di belakang sekolah tepat itu adalah bukit, nah, hutan belantara. Dan itu kemudian dikumpulkan wali murid, bagaimana kalau ini kita jadikan potensi wisata. Nah, jadi ada nilai edukasi, ada nilai wisata. Dibangunlah ini sudah mulai jalan. Alhamdulillah, bahkan di tahun ini kita ditetapkan untuk menyelenggarakan event tingkat kabupaten ya, seperti rekor pecah muri dari kegiatan cipta puisi ya, mencipta satu itu juga ini luar biasa terbilang. Iya, alhamdulillah sekolahannya bagus. Dulu itu hutan semua yang digambar itu ya, sekarang penuh taman bunga. Saya nggak dilihatin di sini ya. Ya tapi nggak cukup ya, nanti kasih lah, ada programnya, program itu ada. Iya. Karena nanti di ekosistem sekolah yang diciptakan ini, yang dibangun ini nanti kita ada di belakang ada sungai. Nanti di sekolah kita akan dibangun, sudah ada mulai dibangun kolam ikan besar. Jadi nanti air itu air wudhu itu ditampung, disaring, disalurkan untuk mengairi taman-taman yang ada. Kemudian nanti ada outdoor, jadi nanti siswa diajak untuk mengambil ikan itu, kemudian kita bawa ikan itu ke sungai, kita lepaskan sama-sama. Ya, jadi bukan menangkap ikan. Edukasi di sini itu anak diajak untuk melepaskan ikan di alam bebas. Iya. Yang lain mengembalikan ke ekosistemnya ya Pak. Memang sekali kegiatan pengembangan ekosistem di sekolah kami itu. Iya, bagus. Baik. Iya. Bisa saya
menanggapi atau melanjutkan pertanyaan saya, Ibu? Baik, Iya. silakan Pak Tamrin. Masih ada 6 menit ini Pak. Ya. Masih ada waktu. Ada waktu. Kalau siapa tahu saya mendominasi supaya ada peserta diberi kesempatan peserta lain. Supaya saya bisa. Gak apa-apa Pak Tamrin. Dapat. Silakan. Karena materi dari Pak Titis ini menarik sekali, ulasannya juga menarik sekali. Ya, jadi Pak Titis ini pembelajarannya juga ada kaitannya dengan potensi yang dimiliki oleh sekolahnya, yaitu ada potensi edukasi, ada sehingga ini bisa dikelola dengan baik, menjadikan sekolahnya Pak Titis ini sekolah sehat, sekolah adiwiyata dan sekolah eduwisata tadi. Nah, tentu dalam mengelola sekolah itu Pak Titis ada terlibat dalamnya. Tidak apa-apa saya tanyakan. Kira-kira apa tantangannya, apa yang dialami Pak Titis bersama kepala sekolah dan guru-gurunya itu selama ini, lalu bagaimana tips dalam mengatasi tantangan seperti itu. Siapa tahu kami bisa mengambil suatu best practice atau sharing pengalaman. Terima kasih sebelumnya Pak Titis. Terima kasih Pak Tamrin atas pertanyaannya nih. Kalau ada kendala pasti ada, gitu ya. Tidak mungkin tanpa kendala Pak Tamrin. Jadi kendala yang kami hadapi, yang pertama terkadang kita harus sabar itu ya, karena memang ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Ya. Jadi memang luar biasa modalnya, tetapi dengan kenekatan ini gitu ya. Jadi wali murid di sekolah kami, alhamdulillah karena di pedesaan ya kan relatif hanya di ladang saja. Jadi wali murid itu kita kumpulkan, kita ajak sama-sama, kita ajak untuk ayo kita bangun sekolah ini. Sekolah ini bukan milik sekolah, bukan milik guru, tetapi milik semuanya, milik masyarakat desa Sunan. Jadi dari sekitar 100 yang dikirim dari kresek ya, suaranya agak kresek. Ya. Jadi setiap hari ada 5 wali murid yang piket untuk menggarap eduwisata di belakang sekolah kami. Ya, mulai dari ya bersih-bersih tanaman liar, menanam bunga, ya, ada lagi yang mengambil batu-batu kecil dari sungai untuk dibuat jalan. Jadi jalan kami kita buat meliuk-liuk itu menggunakan batu kali, ya, sehingga terkesan alami sekali. Tidak ada olahan semen itu tidak ada. Jadi kita memanfaatkan barang-barang alam saja. Bahkan jalan menuju kamar mandi itu kita pasangi batu-batu kali, ya, sehingga sandal tidak masuk ke kamar mandi, ya, kamar mandi tetap bersih. Kemudian di tengah-tengah batu pun juga bisa digunakan untuk peresapan air. Jadi kalau ada air tumpah keluar kamar mandi itu tidak menggenang di lantai, tapi langsung menyerap lagi ke dalam tanah. Jadi sistemnya begitu. Nah, kendala yang pertama memang itu dana, ya. Alhamdulillah ya setelah perjuangan ekstra itu ya dari pemerintah ya sedikit-sedikit ada bantuan. Tetapi ya memang berat sekali Pak. Terus masalah yang utama itu kadang-kadang kita harus kerja di luar jam. Biasanya dari instansi pemerintah itu ketika tahu di IG kami itu di IG atau di Facebook itu tertarik untuk camping, ya, karena sekolah kami juga menyediakan wahana camping ground. Nah, dari dinas-dinas itu camping Sabtu malam atau malam Sabtu atau malam Minggu, ya, otomatis kami sebagai guru ya yang muda-muda ini ke sekolah mendampingi mereka. Di saat kami sampai jam 2 sudah harus kerja, pulang sebentar, jam 4 kembali lagi ke sekolah untuk menemani mereka. Ya capek, tetapi ini adalah bagian dari pengorbanan. Ya, karena masih merintis, ke depan kalau sudah bagus ya akan ada pengelola yang memang konsen, ya mungkin diambilkan dari paguyuban wali murid. Kurang lebih itu Pak, tantangan ada, tetapi dari setiap tantangan itu selalu kita cari solusinya secara cepat dan tepat. Saya rasa cukup Pak, terima kasih. Baik,
Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit. Kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri dengan closing statement. Iya. Pak Tamsir, apa tadi bisa membaca pertanyaan di kolom chat sebelum saya terpental? Ya. Untuk sementara belum ada, Bu. Oh baik, kalau begitu bisa diakhiri dengan closing statement Pak Titis. Ya, Bu, terima kasih Bapak Ibu Ya, guru silakan. yang sebagai closing statement ya, karena materi kita adalah materi ekosistem ya, ini bukan hanya sekedar materi yang kita ajarkan ke anak-anak, tetapi ini adalah wujud tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan utamanya adalah generasi yang akan datang ya, karena menjaga ekosistem yang sekarang ini akan dinikmati pula oleh anak cucu kita nanti. Kan masih enak juga, kita mungkin enak, tetapi anak cucu kita apakah akan enak kalau ekosistem kita rusak? Nah, ini harus kita perhatikan semuanya. Nah, maka mari kita tanamkan, apalagi kita sebagai guru semuanya, kita ajak anak-anak ini untuk menjaga ekosistem kita. Dan ini tidak hanya di SD, tetapi di pelajaran semuanya bisa. Misalnya yang mengajar TIK, bagaimana kita bikin aplikasi yang memudahkan orang misalnya untuk mengelola sampah, bagaimana mengumpulkan informasi terpadu, ini bagaimana mengolah barang-barang kita, dan yang lainnya. Dan itu harus kita lakukan begitu. Kita ajak anak didik kita untuk menerapkan menjaga ekosistem supaya saat pandemi COVID ini juga menjadi momentum bagi kita menjaga ekosistem yang ada di sekitar mereka melalui tugas terstruktur yang bisa kita berikan setiap harinya. Hari ini, ayo nak kita buat biopori di rumah. Nah, kita kasih materi lewat video, kita kasih link di YouTube, nanti anak praktek di rumah. Nah, kita ajak untuk misalkan menanam bunga atau pohon 1-2 batang di sekitar rumah mereka, membersihkan ya sampah-sampah yang tidak berguna. Nah, ini perlu kita lakukan. Ya, dan itu semuanya perlu 2 hal dari kita yang utama. Yang pertama adalah keteladanan, perlu kita contoh. Tidak mungkin akan terjadi perubahan kalau kita menyuruh orang untuk berubah, sementara kita sendiri tidak akan berubah. Ya. Yang kedua, ini harus kontinuitas, ada keistiqomahan. Ya, ada keteladanan, dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan diawasi perkembangannya. Ya, ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kami kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini. Ya, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf bila dari kami banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Titis Ismail Arafat, terima kasih sudah menyampaikan materi. Walaupun ada beberapa kendala teknis, khususnya dari saya sebagai moderator, mohon maaf. Ini tadi terkendala jaringan dan sebagainya. Oleh karena itu, mohon dimaklumi. Baik, dari saya pribadi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih saya sampaikan kepada host. Monggo Pak Tamsir. Ya, terima kasih Pak Titis, terima kasih Bu Tri, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf dari kami apabila dalam kegiatan video conference ini ada sedikit kendala atau ada kekurangan. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan Vicon ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Titis, jangan lupa absennya Pak Titis.